Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya dan juga kita para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali melalui kajian online bulanan bersama BDI PT Dongki Snoro LNG. Insya Allah melanjutkan kembali kajian mengenai ensiklopedia sholat bersama Ustaz Agus Hendra. Dan Alhamdulillah Ustaz juga sudah bergabung bersama kita. Baik Ustaz, bulan lalu kita sudah sampai sholat witir, tapi sampai pada bab untuk menjelaskan masalah kunut Ustaz. Cuma Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhadatsatuha wa kullu muhadatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita bergabung dengan Majlis Ta'lim Sonoro LNG ya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada perusahaan ini. Allah kuatkan para pengurusnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan yang lalu sampai kepada sholat witir. Kita akan lanjutkan pembahasannya tentang masalah kunut witir ya. Baik, kelihatan Ahmad? Kelihatan? Kunut dalam sholat witir. Untuk masalah kunut subuh memang terjadi ikhtilaf ulama tentang masalah kunut subuh. Yang memakai kunut subuh itu adalah Syafi'i dan Ahmad. Syafi'i dan Malik itu kunut. Akan tetapi kalau Abu Hanifah tidak ada kunut sama sekali. Kalau Imam Ahmad ada kunut tapi kunut witir, kunut nazilah. Itu. Jadi untuk kita tidak membahas kunut subuh di sini. Tapi yang kita bahas adalah kunut dalam sholat witir. Membaca kunut dalam sholat witir berdasarkan pada dua dalil. Pertama, riwayat atau hadis Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat mengajariku beberapa kalimat yang aku ucapkan di dalam witir, sholat witir. Jadi Hasan bin Ali dia bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa kalimat yang diucapkan doa-doa kalimat ini di dalam salat witir. Apa itu? Nah ini jadi sebenarnya ini asalnya adalah kunutnya kunut witir, ya kunut witir. Allahumma hadini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait. وَكِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَلَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ سُبْحَانَكَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. Ini adalah satu riwayat yang akhirnya dijadikan dalil tentang kunut witir. Ya, jadi memang kunut witir ini adalah bagian daripada sunnah, ya sunnah bagi yang mau melaksanakannya. Cuma biasanya kalau di Indonesia itu kunut witir itu adanya Ramadan ya Ahmad ya. Ada Ramadan. Biasanya di tanggal 15 Ramadan ke atas. Ya, 15 Ramadan ke atas. Kalau di Mekah dan di Mekah Madinah juga kalau witir kalau Ramadan ya mereka pakai kunut ya, pakai kunut. Nah, jadi yang sholat witir pakai kunut boleh, yang tidak pakai kunut juga tidak apa-apa, ya. Atau selang-seling kadang pakai, kadang tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang nanya apa dalil
tentang kunut witir, maka inilah dalil yang pertama. Taib. Ya, Ahmad pernah kunut witir? Jadi makmum pernah. Ya, jadi kebanyakan kalau sendiri enggak ya, ya bukan nggak pernah, lupa kali. Lupa ya, karena mungkin nggak biasa kunut witir ya, nggak biasa kunut witir. Tapi jadi jelas buat Bapak Ibu yang pengen witirnya pakai kunut, nah maka boleh. Nah, lanjut yang kedua. Nah ini dia, ditegaskan dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah membaca pada akhir sholat witirnya, ya, pada akhir sholat witirnya, ya. Jadi ada yang bilang ini juga kunut witir nih, ya. Tapi ada riwayat, ada yang mengamalkannya ini bukan lagi kunut witir, tapi ini dibacanya nanti setelah witir. Taib. Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min syahtik wa bi mu'afatika min uqubatik. Wa'udzu bika minka la uhsi sana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Nah, ini biasanya sebenarnya dibacanya kapan? Habis witir. Ya, habis witir. Cuma di kitab ini dijadikan dalil kunut witir. Ya, berdasarkan bahwa Nabi SAW, kata Ali, dari Ali pernah membaca pada akhir salat witirnya. Nah, ada yang menyebutkan akhir salat witir ini adalah satu, ya, kapan? Yaitu sebelum salam. Sebelum salam baca ini lagi salat witir. Dua, lagi salat witirnya, kunutnya. Tiga, ya, habis salat witir. Taib, ini adalah dua dalil. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya, serta orang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Nah, sekarang setelah kita tahu dalil tentang kunut witir, ya, kunut witir yang satu dan yang dua ini. Nah, kapan saat membaca doa kunut adalah sebelum atau sesudah ruku. Nah, jadi kalau di kita kebanyakan kunut itu habis ruku, ya kan Ahmad ya? Ya. Ya, habis ruku. Ya, dan memang ada ya. Akan tetapi jangan heran kalau ada yang berpendapat itu dibacanya sebelum ruku. Ya. Nah, jadi ada dua pendapat kapan dibacanya kunut ini. Ada yang bilang habis ruku, ada yang bilang sebelum ruku. Lanjut Ahmad, yang demikian itu? Yang demikian itu karena telah ditegaskan dari Nabi SAW, beliau pernah membaca doa kunut sebelum ruku dan juga pernah membacanya setelah ruku. Kedua-duanya memang disyariatkan, tetapi yang afdal adalah kunut setelah ruku. Karena ia yang banyak atau sering disebut di dalam beberapa hadis. Jadi ada Nabi pernah melakukannya sebelum ruku, kemudian setelah ruku. Ya, cuma yang banyak dipakai adalah setelah ruku. Ya, kenapa? Karena memang paling banyak disebutkan dalam hadis. Nah, riwayat-riwayatnya ini. Ya, riwayat-riwayatnya ini tentang kunut tadi. Saya rasa intinya kesimpulannya itulah, ya, kesimpulannya itu. Jadi boleh dibaca kapan, Mat? Kunut witirnya sebelum ruku atau setelah ruku. Cuma kebanyakan setahu saya dilakukan setelah ruku, ya. Baik. Ada kemudian yang ke-8, mengangkat kedua tangan pada saat membaca kunut dan ucapan amin oleh makmum. Yang demikian berdasarkan pada hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu an yang dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum tabaraka ta'ala hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ayaruddahuma sifran." Artinya Ahmad, sesungguhnya Rob kalian itu maha suci, lagi maha tinggi, maha hidup, lagi maha mulia. Dia merasa malu kepada hambanya jika hamba itu mengangkat kedua tangannya kemudian membiarkan keduanya kembali dalam keadaan kosong tanpa mendapatkan apa-apa. Taib, ini dijadikan dalil kalau misalnya lagi kunut yang angkat tangan. Bukan hanya doa, lagi kunut saja, tapi juga termasuk ketika kita berdoa. Ya. Jadi kalau kita berdoa, bagus. Jadi kan kalau berdoa itu bagus, ya, pertama mengangkat tangan.
Kedua, memulai dengan hamdalah. Kemudian membaca sholawat. Kemudian dia baru dia minta apa aja. Kemudian ditutup lagi dengan sholawat. Nah, kenapa berdoa disuruh ngangkat tangan? Karena dalam sebuah hadis, Allah merasa malu kepada hambanya apabila dia mengangkat kedua tangannya, lalu kemudian membiarkan keduanya kembali dalam keadaan kosong. Maksudnya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi dengan dalil ini bahwa bagus kalau kita berdoa ngangkat tangan supaya doanya termasuk dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ya, dibilang pula dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Abu Rafi, dia bercerita, aku pernah mengerjakan salat di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu dia membaca kunut setelah ruku dan mengangkat kedua tangannya seraya mengeraskan suara doanya. Ini kita lagi bicara kunut ya, kunut apa nih, witir. Dilakukan oleh siapa? Umar bin Khattab, dan dia melakukannya setelah ruku, dan Umar pun mengangkat tangannya dan mengeraskan suara doanya. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu tentang kisah para qurra yang terbunuh radhiyallahu anhum, dia mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap mengerjakan salat subuh selalu mengangkat kedua tangannya seraya mendoakan keburukan bagi mereka, yakni para pembunuh itu. Dulu kan ada cerita para sahabat itu dibunuh, ya, dibunuhin. Dan mereka para penghafal Quran dibunuhin. Ya, akhirnya Nabi ketika sholat subuh ya melakukan kunut ya dan berdoa keburukan buat para pembunuh tersebut. Kemudian Al-Baihaqi menyebutkan sejumlah sahabat mengangkat tangan mereka dalam kunut. Sedangkan lanjut Ahmad, ucapan amin. Sedangkan ucapan amin oleh makmum atau bacaan kunut imam telah disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda setelah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah pada rakaat terakhir untuk mendoakan keburukan bagi beberapa perkampungan dari kalangan Bani Sulaim, Ra'lim, Zakwan, dan Usayyah. Orang yang sholat di belakang beliau mengaminkan doa beliau itu. Jadi intinya kalau Ahmad sholat subuh nih, kalau ini kan udah selesai nih sholat witir nih. Ya, sholat witir ya ngangkat tangannya ya di rakaat keberapa? Rakaat terakhir ya Ahmad ya. Di rakaat terakhir, boleh sebelum ruku, boleh setelah ruku. Kemudian dibanyakan setelah ruku. Nah, udah baca deh. Ya, baca. Baca apa? Baca doanya. Baca doa witir tadi. Ya. Nah, tadi ya doa kunut witirnya kembali lagi, Allahumma hdini fiman hadaitu afini fiman afaitu wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima ataitu wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda'id wa innal azilu ma walait wa la yuzu man nadait subhanaka tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini adalah kunut witirnya. Nah, jadi imamnya membaca ngangkat tangan dan makmumnya mengaminkan. Ya, Ustadz, gimana kalau kunut subuh? Ya, kalau kunut subuh Anda kalau imamnya kunut ya, kalau di mazhab Imam Ahmad imamnya kunut ya ikut kunut, bahkan mengaminkan. Tapi kalau imamnya nggak kunut ya nggak sah kunut, gitu loh. Jadi sebenarnya ngikutin siapa tadi? Imam. Yang salah Ahmad, ada orang imamnya nggak kunut, dia kunut sendirian makmum. Nah, ya jadi ya kalau imam nggak kunut ya nggak usah kunut. Kalau imamnya kunut, ikut kunut. Ya diangkat tangannya, diaminkan. Kalau di mazhab Imam Ahmad. Tapi kalau ulama yang lain juga ya udah kalau nggak kunut, ya udah diem aja nggak apa-apa. Ya diem aja. Baik. Selanjutnya mengangkat kedua tangan sudah ya selesai. Kemudian kita masuk kepada sholat malam yang paling akhir adalah sholat witir. Jadi kita sudah pernah bahas bahwa sholat witir itu boleh di awal malam, boleh habis isya, boleh sebelum tidur. Ya, boleh habis isya, boleh sebelum tidur, tapi yang paling bagus adalah di akhir malam. Kenapa boleh sebelum tidur? Ya, karena memang ada hadis dari Nabi SAW. Selalu yang beredar di Indonesia itu adalah hadis ini saja. Ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Jadikanlah salat terakhir kalian pada malam hari adalah witir.
Jadi seolah-olah kalau ada orang witir habis Isya, maka disalahin. Karena yang tenar dulu hadisnya ini doang. Maka alhamdulillah setelah ya sunnah banyak masuk ya ke Indonesia dibawa oleh para asatis yang datang dari Madinah, datang dari Yaman, ya, datang dari Makkah. Mereka mengajarkan fikih dengan sesuai sunnah. Maka banyaklah akhirnya yang baru tahu kalau ternyata witir itu boleh dilakukan habis Isya. Bahkan kalau Ahmad lagi safar nih ya, Ahmad lagi safar. Terus datang maghrib, kemudian berhentikan di masjid, sholat maghrib bersama imam 3 rakaat. Lalu Ahmad sholat 2 rakaat Isya. Ya, habis sholat maghrib. Udah masuk Isya belum? Belum kan? Tapi boleh kan? Ahmad menjamak takdim Isyanya sholat 2 rakaat. Nah, habis sholat Isya Ahmad boleh langsung sholat witir. Walaupun belum masuk waktu Isya. Kenapa? Karena Ahmad sudah sholat Isya. Karena sudah sholat Isya dibolehkan. Nah itu bisa dilihat di dalam kitab Syarhul Mumti' ya, dan kitab-kitab fikih lainnya. Dibolehkan seorang kalau sudah sholat maghrib lalu dia jamak takdim dengan Isya 2 rakaat, kemudian dia langsung sholat witir walaupun belum masuk Isya karena dia sudah sholat Isya. Dan kenapa juga orang-orang dulu pada sholat Isya witir setelah Isya atau sebelum tidur? Ya karena memang ada hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Abu Darda radhiyallahu an, bahwa kekasihku mewasiatkan 3 diantaranya yaitu Nabi, yaitu diantaranya witir sebelum tidur. Termasuk Abu Bakar juga witir sebelum tidur. Ada lagi bahkan perkataan ulama salaf dulu banyak orang suka sholat witir sebelum tidur karena takut mati. Maksudnya kalau malam itu dia mati sudah sholat witir. Dan ini sholat witir yang paling afdal tentu saja akhir malam. Paling afdal. Kenapa sholat witir afdal paling akhir malam? Ya karena berdasarkan hadis ini. Jadikanlah sholat terakhir kalian pada malam hari sebagai witir. Ya. Terus kenapa sholat witir di akhir malam lebih bagus? Karena Allah turun ke langit dunia, ya, di sepertiga malam. Kemudian juga para malaikat juga menyaksikan. Maka sholat witir yang paling afdal bagi orang yang sempat, yang sehat, yang kuat adalah di akhir malam. Ya, akan tetapi bagi yang capek, bagi yang butuh istirahat, bagi yang takut nanti malam gak tahajud, ya, takut kebablasan, ya maka sholat witirlah di awal malam, yaitu sebelum tidur atau habis Isya. Dalam riwayat Muslim disebutkan barang siapa yang mengerjakan sholat pada malam hari maka dapat menjadikan sholat terakhirnya sebagai witir, karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan hal tersebut. Baik. Kemudian 10 doa setelah salam dari sholat witir. Setelah salam hendaklah orang yang mengerjakan sholat witir membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Ya, ini agak dikerasin tuh yang terakhir tuh. Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Mala. Beliau manjangkan suaranya dalam mengucapkan pada bagian akhir, Rabbul Malaikati Warruh. Ini juga banyak yang orang lakukan ini di sholat taraweh. Ya, jadi kalau sholat sendiri baca Ahmad ini. Enggak. ya, jadi kebanyakan. Makanya waktu itu saya kan ada kajian sholat witir ya, kajian sholat witir. Terus saya tanya bapak-bapak, gimana Pak? Bapak sholat witirnya kapan? Sebelum tidur apa habis bangun tidur nanti tengah malam? Dia bilang apa? Kirain saya witir cuma Ramadan doang, Pak Ustadz. Jadi disangka witir ini spesialis Ramadan. Jadi witir ini hanya ada di bulan Ramadan disangkanya. Padahal witir ini adalah sunnah muakkadah yang sangat ditekankan, bahkan mazhab Abu Hanifah mewajibkan sholat witir. Ya, kalau kita tidak wajib, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Nah, kalau lagi Ramadan, otomatis nih imam nih kalau bisa sholat witir pasti Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikati Warruh. Akhirnya disangkain kalau bacaan ini juga adanya di Ramadan.
Jadi Bapak Ibu setiap habis salat witir ucapkan ini, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Nah, dipanjangin yang terakhir, Rabbul Malaikati Warruh, ya. Dia apa itu? Memanjangkan suaranya dalam membaca pada bagian akhir, yaitu Rabbul Malaikati Warruh. Nah, ini kan satu ya, satu doa witir. Nah, tambahin doa yang tadi Ahmad, yang ini nih. Ini nih doanya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana 'alaika anta kama astaita 'ala nafsik. Ini boleh dibaca satu sebelum salam ya, atau lagi salat witir. Yang terakhir, pendapat yang terakhir dibaca setelah salat witir. Jadi ibu-ibu tambahin, coba kita praktekin ya. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikati Warruh. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana 'alaika anta kama astaita 'ala nafsik. Ini jarang nih yang hafal nih. Coba di sini ada 194 orang. Siapa yang hafal? Yang nggak harus ada hadiah lah, Bu. Ya, siapa yang hafal doa ini? Yang ini nih. Kalau Subhanal Malikul Quddus pada hafal ya, pasti hafal ya. Pasti hafal tuh. Nah, kalau yang ini nih, ada yang hafal nggak? Coba raise hand. Saya pengen tahu. Di sini ada 194 orang. Kira-kira ada yang hafal nggak nih? Ayo yang ikut tilawah udah nyampe sini, Ica? Ica ini udah masuk belum di grup tilawah nih? Maksudnya doa hafalan ini. Taib, ya. Mungkin nggak ada yang hafal nih? 197 orang. Ya. Mudah-mudahan jadi PR ya. Jadi PR bisa ngapalin nih ya. Belum hafal ya. Yana hafal ini Yana nih, Masya Allah. Coba Teh Yana pengen tahu nih. Teh Yana. Teh baca Teh. Hafal Teh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Masya Allah, udah beres itu isolasi belum? Belum. Doain Ustaz. Iya, berapa hari lagi? Hari ini hasil terakhir. Amin, insyaallah. Ya, taib ya. Kasih Bu Yana. Nah ini Bapak Ibu sekalian akan Allah ya. Saya tadi pagi Ahmad ketemu sama orang yang Masya Allah sudah kenal sunnah mungkin 30 tahunan. 30 tahun kenal sunnah, Masya Allah ya. Tapi begitu ditanya doa sujud apa? Ya Subhanarabbil A'la Ahmad. Doa sujudnya cuma mentok sampai Subhanarabbil A'la. Ya banyak loh Ahmad. Orang yang kenal sunnah dari 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi nggak nambah hafalannya. Ya, akhirnya kenapa ya? Karena jadi gini, kalau bicara ini halal, ini haram, dia ngerti tuh. Ini sunnah, ini bid'ah, dia tahu ini syirik boleh. Tapi begitu saya tanya tadi, hafal nggak doa sebelum salam? Ya, taunya yang standar aja kan. Ya, makanya orang yang menuntut ilmu harus ada kesungguhan mau menghafal. Jadi bukan hanya, karena gini, orang berakal itu kata ulama salaf, bukan yang hanya tahu ini baik itu buruk, tapi kalau memang itu baik ikuti kebaikannya, kalau itu buruk tinggalkan keburukannya. Dan salah satu tugas pelajar yang paling berat adalah menghafal. Ya, menghafal. Jadi kalau ditanya sholat witir, pasti saya yakin semua yang ada di sini melakukan sholat witir insya Allah. Karena sholat witir ini pahalanya besar.
Sampai-sampai ada yang menyebutkan sama kayak qobliyah subuh, bahkan lebih dari qobliyah subuh pahala sholat witir ini. Ya, minimal 1. Kalau saya tanya, semua insya Allah ngerjain sholat witir, mau di awal mau di akhir. Tapi kalau saya tanya, ada yang hafal doa sholat witir? Ah, ini hanya orang-orang khusus nih, hanya orang-orang yang semangat. Nah, insya Allah Ahmad bulan depan hafal ya. Amin. Bulan depan hafal ya. Nah, yang kemarin PR belum juga tuh, belum 1 orang. Makanya alhamdulillah saya pengen banget tuh bapak-bapak, ibu-ibu ya coba ngapalin. Ya, ini mah nggak usah diapalin sebenarnya Ahmad ya. Suka dibaca apa sih? Dibaca aja setiap sholat, dipoto, ya ditaruh atau di laminating atau di apa sih namanya, di screenshot ya, disimpan di galeri, ditandain ya, atau tuh udah ada chattingannya tuh ya. Ya mudah-mudahan jadi yang di chatting ditaruh, baca deh ya, baca aja sering-sering, lama-lama juga hafal kan, karena sering baca jadi sering hafal. Jadi jangan sampai ketika pembahasan sholat witir ini selesai hanya tahu begini doang Ahmad, witir itu boleh sebelum tidur, witir itu boleh di akhir malam. Jangan hanya itu taunya. Witir itu boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Witir itu ada kunutnya, ya, bahkan kalau bisa hafal doa kunutnya. Nah, terakhir deh, mudah-mudahan pada tahu semuanya, saya sudah hafal doa setelah sholat witir. Taib, saya ajak sekali lagi baca bareng-barengnya di rumahnya. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Rabbul malaikati warruh. Baru deh, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi sana'a 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Coba artinya Ahmad. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada keriduanmu, dari kemurkaanmu, dengan maafmu dari siksaanmu, dan aku berlindung kepadamu dari azabmu. Aku tidak dapat menghitung banyaknya pujian kepadamu, engkau sebagaimana engkau puji dirimu sendiri. Masya Allah. Ya, ini tugas buat semuanya. Saya harapkan nih witirnya, bahasan witir mau habis nih. Ya, setelah sholat witir ini habis, mudah-mudahan antum bisa bisa menghafalkan doa ini ya, insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan untuk bisa menghafalnya ya. Kemudian saat membaca doa kunut adalah sebelum atau sudah ruku, tadi udah dibahas ya semuanya. Kemudian selanjutnya ya, pembahasan yang ke-11. Tidak ada ya. Sebentar. Tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Dan sholat witir tidak batal oleh sholat yang dikerjakan setelahnya. Jadi nggak boleh witir dua kali. Tidak boleh witir 2 kali. Hal itu didasarkan pada hadis Talak bin Ali. Dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi Ahmad kalau udah witir sebelum tidur, nanti malam bangun ya cukup tahajud saja, nggak usah witir lagi. Ya, tapi ada yang begini Ahmad, ada yang begini nih. Ahmad sebelum tidur witir ya. Ahmad sebelum tidur witir. Terus nanti witir 1 ya. Terus ada nanti malam bangun ya Ahmad, bangun. Maka Ahmad sholat witir 1 lagi, jadi genap kan ya? Ya.
jadi genap. Kemudian Ahmad tahajud, ya, terus witir lagi. Nah, ini ungkapan ini ada disampaikan, ya, akan tetapi dalam kitab Sahih Fikih Sunnah ini tidak dikenal model seperti ini, gitu loh. Jadi yang udah witir ya sudah, nanti malam tinggal tahajud saja. Jadi saya menghormati karena ini adalah salah satu fatwa dari ulama besar. Jadi ada orang kalau habis Isya langsung witir. Satu misalnya, nanti malam supaya yang ganjil ini jadi genap, maka dia ganjil, yang ini kan ganjil dari tutup sama witir nih, supaya nanti dia bisa sholat witir lagi, dia genapin tuh yang ganjil itu, dia sholat witir satu lagi, jam 3 tuh, dia witir satu lagi, kemudian dia sholat apa tadi, sholat tahajud lagi, kemudian dia witir lagi, ya. Nah, witir yang pertama digenapin tadi. Nah, ini ada yang demikian, akan tetapi tidak dikenal, ya, tidak dikenal sholat seperti ini, kata Abu Malik Kamal Sayyid Salim. Baik. Selanjutnya, selain itu karena Nabi SAW pernah mengerjakan sholat 2 rakaat setelah mengerjakan sholat witir. Oleh karena itu jika seorang muslim hendak mengerjakan sholat witir di awal malam kemudian tidur, lalu oleh Allah diberikan kemudahan untuk bangun pada akhir malam, dia tetap boleh mengerjakan sholat 2 rakaat dan sholat witirnya tidak batal karenanya. Tapi baginya cukup dengan sholat witir yang dikerjakan sebelumnya. Ya, ini dalil bahwa witir cukup 1 kali saja. Ya. Kemudian yang ke-12, lanjut Ahmad. Disyariatkan membangunkan keluarga untuk mengerjakan sholat witir. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Aisyah. Dia bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat pada suatu malam sedang aku tengah berbaring di atas tempat tidurnya. Jika beliau hendak mengerjakan sholat witir, beliau membangunkanku dan aku pun mengerjakan sholat witir. Coba kita lihat hadis ini unik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat pada suatu malam sedang aku tidur terbaring di atas tempat. Yang tidur ini siapa? Aisyah. Yang tidur ini adalah Aisyah. Jika beliau hendak mengerjakan sholat witir, beliau membangunkanku. Jadi Nabi kalau mau witir bangunin Aisyah. Berarti bagusnya bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang sholat malam, ya bagusnya ikut bangunin pasangannya. Ya, nah, ketika Nabi bangunin Aisyah dan Nabi kan sholat witir tuh, bangunin Aisyah, aku pun mengerjakan witir. Nah, Aisyah di sini langsung witir, paham? Jadi Aisyah nggak tahajud di sini, tapi langsung witir. Maka ini ada yang menjadikan dalil bahwa witir ini tidak harus satu paket dengan witir. Witir ini tidak harus satu paket dengan tahajud, paham nggak? Jadi misalnya ada orang Ahmad, ada orang dia telat bangun 5 menit sebelum subuh dia bangun. Lebih baik mana? Tahajud apa witir Ahmad? Witir. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak harus orang tahajud itu witir itu dibarengi dengan tahajud. Yang bagus ya tahajud juga, witir juga. Tapi bisa saja ada orang yang tidak tahajud tapi sholat witir. Dia tidak tahajud, tapi dia sholat witir. Ya makanya Aisyah, dia tidur. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau witir, berarti Nabi udah tahajud dong. Ya begitu Nabi mau witir, dia bangunin Aisyah. Dan Aisyah bangun langsung witir. Jadi Aisyah bangun langsung witir. Maka ada yang bilang pada malam ini Aisyah tidak tahajud. Berarti jadi dalil apa? Jadi dalil bahwa tahajud itu orang sholat witir itu tidak harus dibarengi dengan tahajud. Jadi bisa saja karena Anda terlambat bangun, ya, sedangkan waktu tahajud subuh sudah mau masuk, 5 menit lagi subuh, maka lebih baik Anda sholat witir, tidak tahajud. Ya, karena memang dalam hadis riwayat Muslim juga begitu. Ya, kalau memang waktu subuh mau datang ya segera witir. Tapi kadang-kadang ada ibu-ibu saking enaknya tahajud lupa witir. Nah, salah juga nih.
Saking enaknya tahajud, saking enaknya munajat sama Allah, saking enaknya baca Quran sambil pegangan, ya, pegang Quran, dia tahajud, pengen hatam 1 juz mungkin, akhirnya dia lupa subuh datang, sedangkan witir belum. Ya, jadi kalau bisa, ketika Anda asik-asik tahajud, ini harus dipastikan, oh, ya, jangan sampai kelewatan witir. Bahkan Anda boleh sholat witir tanpa tahajud kalau memang terlambat. Yang ideal tentunya ya tahajud ya witir. Tapi ketika Anda disuruh milih, mana tahajud apa witir? Waktunya mau habis, subuh mau datang, maka Nabi menyuruh untuk sholat apa tadi? Witir. Taib. Selanjutnya, dalam lafaz Muslim disebutkan, lanjut Ahmad, beliau. Dalam lafaz Muslim disebutkan, beliau pernah mengerjakan sholatnya pada suatu malam sedang Aisyah tidur terbaring di hadapannya. Jika tersisa sholat witir, beliau membangunkannya, kemudian dia pun mengerjakan sholat witir. Dalam lafaz Muslim yang lainnya disebutkan, jika mengerjakan sholat witir, beliau mengatakan, bangunlah wahai Aisyah, lalu kerjakanlah sholat witir. Baik, ya. Jadi ada yang bilang malam itu Aisyah tidak apa tadi? Tidak tahajud malam itu ya. Dia langsung witir. Berarti boleh-boleh saja orang witir tanpa sholat apa tadi? Tahajud. Karena ada yang bilang kalau witir harus satu paket sama tahajud. Ya afdolnya kalau bisa. Kalau enggak ya sudah witir saja. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam hadis tersebut terdapat pengertian yang mengisyaratkan disunnahkan sholat witir di akhir malam. Baik bagi orang yang mengerjakan sholat tahajud maupun tidak. Baik yang tahajud ataupun tidak. Ya, yang tahajud alhamdulillah. Ya, tapi yang enggak tahajud witir minimal. Jika dia yakin akan bangun akhir malam, baik oleh dirinya sendiri maupun dibangunkan oleh orang lain. Perintah untuk tidur setelah mengerjakan sholat witir itu ditujukan kepada orang yang tidak yakin akan bangun pada akhir malam. Kemudian kita masuk kepada bab yang ke-13. Mengqadha sholat witir bagi orang yang tidak mengerjakan sholat witir. Nah ini ada kodoknya nih Ahmad. Jadi kalau Ahmad tadi malam nggak sholat witir, maka boleh mengkodoknya. Ya, lanjut Ahmad. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengerjakan suatu sholat, beliau suka untuk mengerjakannya secara terus-menerus, membiasakannya. Jika beliau tertidur atau sakit sehingga tidak dapat bangun malam, beliau akan mengerjakan sholat pada siang hari sebanyak 2 rakaat. 12 rakaat. 12 sujud. Terus kurangnya banyak amat. Terus aku tidak mengetahui Nabi Allah pernah membaca Al-Quran secara keseluruhan dalam satu malam. Tidak juga mengerjakan sholat 1 malam sampai subuh. Dan tidak juga berpuasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Jadi gini, Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka kalau mengerjakan sesuatu itu terus menerus. Ya, ahbul a'mal ilallah adwamuha wa in kunna. Amal yang dicintai oleh Allah itu sedikit tapi terus menerus. Nah, jika beliau ketiduran ya, atau sakit hingga tidak sempat bangun malam karena sakit, karena ketiduran, sehingga Nabi nggak sempat bangun malam, maka Nabi sholat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Dan ini bukan duha, Bro Ahmad. Ini bukan duha. Memang sholat duha itu ada sampai 12. Yang berpendapat sholat duha 12 rakaat itu adalah mazhab Abu Hanifah. Ya, akan tetapi sholat sunnah duha, kalau duha itu kan kalau mazhab Syafi'i, Ahmad, Malik itu kan 8 paling banyak. Kalau Abu Hanifah itu 12. Dan memang ada dalil sholat sunnah duha 12 rakaat itu Allah buatkan rumah di surga. Cuma ada yang menyatakan hadisnya lemah. Ada yang menyatakan hadisnya lemah. Jadi intinya sholat duha mah berapa aja terserah. Ya bebas. Yang penting 2 salam, 2 salam, 2 salam. Dan dilakukan setelah 15 menit terbit matahari. Dan selesai 15 menit sebelum zuhur. Nah, jadi Nabi kalau tadi malam nggak tahajud, nggak witir karena ketiduran atau sakit, maka Nabi sholatnya siang ini adalah
paling ini di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah itu sebelum ini ya, sebelum zuhur ya, selesainya. Jadi Anda boleh lakukan jam 8, jam 9, 10, yang penting sebelum zuhur ya. Maka Nabi sholatnya 12. Kenapa Nabi sholatnya 12, Ahmad? Karena Nabi biasanya tahajud dan witirnya 11. Tahajudnya 8, witirnya 3, atau tahajudnya 10, witirnya 1. Nah, kalau Nabi tadi malam tidak tahajud 11 dan tidak witir, maka Nabi mengkodoknya jadi 12. Jadi yang digenapin itu witirnya. Jadi Nabi tahajudnya 8, witirnya 3 kalau malam ngerjainnya. Tapi kalau dikodok jadi 4 witirnya. Paham? Misalnya Ahmad biasa tahajud berapa? 2, Ustaz. 2. Witir berapa? 1. Berarti tadi malam Ahmad sakit atau ketiduran. Maka Ahmad bisa kodok tahajud dan witirnya. Tahajudnya tetap 2. Nah witirnya yang 1 jadi 2. Jadi 4, Ustaz. Jadi 4. Kan biasanya 3 kan? Tahajud 2, witir 1. Maka witirnya jadi genap. Taib, ibu-ibu biasa tahajud 4, witir 3. Tadi malam ketiduran sakit. Ya, nggak sempat bangun. Akhirnya pasti kan ada rasa kurang ya Ahmad ya. Ada rasa kurang. Orang kalau udah biasa ibadah, tadi udah biasa tahajud, udah biasa witir, tadi malam nggak kelupaan, ketiduran, sakit, pasti ada kayak aduh ada yang kurang gitu loh. Maka Anda boleh kodok sholat tahajud Anda dan witir Anda. Cuma tahajudnya tetap bilangannya, tapi witirnya tambahin jadi genap. Kenapa Nabi 12? Karena Nabi biasanya tahajud 8, witir 3, maka witirnya ditambahin jadi 4, jadi 12. Ya, biasanya tahajudnya 10, witirnya 1, berarti jadi tambahin jadi 2, jadi 12. Nah, sekarang kebiasaan kita gimana? Ibu tahajud 4, witir 3, maka tahajud ibu tetap 4, witirnya yang 3 jadi 4. Kalau dibayarnya kapan? Di waktu siang. Siang itu kapan Ahmad? Pokoknya sampai akhir sebelum zuhur. Ya. Nah, dalam riwayat dalam kitab Sahih Fikih Sunnah disebutkan ya, nah ini dia hadis ini, lanjut Ahmad, barang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tertidur pada malam hari atau sebagian darinya lalu dia sholat witir di antara sholat subuh dan sholat zuhur, maka akan ditetapkan baginya seakan-akan dia sholat pada malam hari. Tuh, ya jadi siapa yang tidur pada malam hari ya, atau sebagiannya lalu dia sholat witir di antara sholat subuh dan zuhur, maka akan ditetapkan baginya seakan-akan dia sholat pada malam hari. Jadi kalau bisa ngerjainnya sebelum zuhur udah beres kodoknya ya, kodoknya udah beres. Saya ulangi ibu-ibu biasa tahajud 2, witir 1, maka tahajudnya tetap 2, witirnya yang 1 jadi 2. Ibu tahajud 4, witir 1, maka tahajudnya tetap 4, ya witirnya yang 1 jadi 2. Jadi nggak boleh ganjil kalau siang, harus genap. Maka salat ganjil itu hanya ada di malam, maghrib, ya witir. Maka kalau siang nggak ada salat ganjil, maka witir pun digenapkan. Kenapa begitu Pak Ustadz? Ya hadisnya dari Rasulullah. Kan kadang-kadang suka dimasalahin gini, Mat. Kan witir itu ganjil Pak Ustadz. Witir kan ganjil, kenapa jadi genap? Karena Nabi melakukannya. Ya, jadi saya juga nggak bisa bilang, ya nggak tahu. Karena Nabi yang melakukannya. Jadi kalau ibu biasa tahajud 4, witir 3, maka tahajudnya tetap 4, witirnya jadi 4. Kalau dilakukan di siang hari karena ketiduran, karena sakit. Kalau ibu biasa tahajud 6, witirnya 5, maka tahajudnya tetap 6, witirnya yang 5 jadi berapa? 6. Witirnya yang 5 jadi 6, tapi jarang lah. Jarang. Witir 5 ya, di satu itu bagus ya. Nah, jadi intinya witirnya ditambahin ya Bu ya. Witirnya ditambahin, yang 1 jadi 2, yang 3 jadi berapa? 4. Ya. Ustaz, yang witirnya 4 gimana? Langsung 4. Ya, langsung 4, enggak ada tahiyat awal. Atau 2 salam, 2 salam. Atau 2 salam, 2 salam. Ya. Taib. Ini solusi bagi yang tadi malam tidak tahajud, tidak witir, ya, karena ketiduran, karena sakit, boleh diqadha, ya, tapi witirnya jadi genap.
Nah, dalil yang lain. Lanjut Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa tertidur sehingga tidak mengerjakan salat witir atau terlupa untuk mengerjakannya, maka hendaklah dia mengerjakannya setelah dia bangun pagi atau kapanpun dia teringat. tuh, jadi ini hadis nguatin lagi nih. Yang belum sholat witir atau terlupa, maka hendaklah dikerjakan ketika bangun ataupun kapan dia ingat. Lanjut, yang afdal. Yang afdol adalah mengqadha salat witir. Jika tertidur atau lupa mengerjakannya pada siang hari setelah matahari naik dengan rakaat genap sesuai dengan kebiasaannya. Jika dia biasa mengerjakan 11 rakaat pada malam hari, hendaklah dia mengerjakan 12 rakaat pada siang hari. Jika dia biasa mengerjakan 9 rakaat pada malam hari, hendaklah dia mengerjakannya 10 rakaat pada siang hari. Dan demikian seterusnya. Baik. Selanjutnya doa kunut nazilah pada setiap salat wajib. Nah ini kalau ada keadaan-keadaan genting ya. Keadaan-keadaan genting misalnya apa? Palestina digempur, orang-orang di Rohingya dibantai, ya Allah kasihan. Maka kita ngadain kunut, namanya kunut apa tadi? Nazilah. Ya, kunut nazilah ini adalah mendoakan keburukan bagi suatu kaum. Ya. Nah, ini tadi sudah dibahas sedikit ya, Nabi juga pernah kunut nazilah waktu siapa tadi tuh? Waktu para qori ya, para qori penghafal Quran dibunuh-bunuhin, maka Nabi melakukan kunut nazilah ya di waktu sholat wajib ya. Tapi itu kayaknya itu kunut nazilah di luar itu ya. Tapi sampai sini ada yang mau nanya nggak? Di chat sih sudah ada, Ustaz. Coba ituin dulu. Coba saya baca. Nih, saya coba baca ya. Bismillah. Bunda selalu sholat witirnya sesudah sholat isya. Nanti kalau bangun tinggal tahajud boleh Ustadz? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Ya, nggak apa-apa boleh, Bu. Ya, lanjut. Sudah. Tadi ada yang nanya, ada di aplikasi apa doanya Ustadz? Oh, ini ada di chatting, bisa diituin ya. Iya. Ada di chatting ibu-ibu dari Ica tuh, bisa di ini doanya. Copy paste. Terus, nanya halaman. Sebentar. Boleh tanya halaman berapa? Pengurus ini kebetulan di sekitar halaman 430. Ya, halaman 437 ya. Mengenai kunut ini halaman 438, namanya halaman. Dan kemudian bolehkah kalau setelah witir baca Subhanal Malikul Kudus 3 kali, Subhanal Kudusul Robbina wa Robbul Malaikati wa Ruh la ilaha illa anta Subhanaka ini untuk minad zalimin. Kalau la ilaha illa antanya nggak ada. Jadi yang ada Subhanal Malikul Kudus, Subhanal Malikul Kudus, Subhanal Malikul Kudus, Rabbul Malaikati Warruh. Nah, jadi kalau ibu ini kan ada tambahan Subhanaka, Allahumma ini Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini tidak ada, ya, tidak ada. Jadi udah benar doanya, tinggal yang tadi ditambahin nama ibu tuh. Yang apa tuh? Yang doa ketika ditambahan yang tadi dibaca sama Ibu Yana. Taib. Kemudian Bismillah, izin bertanya Ustaz, kalau ada perbedaan bacaan setelah witir di bagian akhirnya, ada yang robul, ada yang robil, malaikati. Enggak masalah, ya. Bolehkah? Ya, enggak apa-apa. Jadi nanti tinggal tugas Bapak Ibu adalah ngapalin doa Allahumma inni a'udzubika min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzubika minka la usisana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Nah, itu dihafalin tuh ya doa habis salat witirnya ya.
Ini ada yang bertanya juga mengenai niat kodok, Ustaz, mengenai kodoan. Iya, lihat aja dalam hati ya, niat qadha salat witir atau tahajud. Dalam hati ya, lanjut. Ini tadi udah dijelaskan sih, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya, kalau sudah sholat witir tapi kesiangan tidak tahajud, bisa dikodokah tahajud? Oh, tahajud. Bisa, tahajudnya bisa. Ya, nggak apa-apa. Tahajudnya kan tadi Nabi 12 kan? Ya, lanjut. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Selama ini saya baca doa kunut di akhir sholat witir setelah salam. Saya bacanya setelah baca Subhanal Malikul Kudus 3 kali dan seterusnya. Lalu baca Allahumma ini a'udzubika. Allahumma ini a'udzubiridho bika min sakotik dan seterusnya. Kemudian saya baca doa kunut. Ya, jadi kalau doa kunut mah Allahumma mahdini fiman hadait tadi. Jadi kalau doa kunut yang mana tadi, yang kunut witir, itu yang dari Hasan bin Ali, Allah mahdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, tawallani fiman tawaddait, dan seterusnya. Ya, tapi memang ada yang berpendapat doa itu tadi. Tapi yang saya termasuk yakini, yang bagus doa witir kunut yang ibu baca ini ya Allah mahdini fiman hadait untuk kunut witir. Nah, untuk doa habis salat witir tadi Subhanal Malikul Kudus 3 kali tambah Rabbul Malaikat Waruh, tambahin tadi ya Allahumma inni a'udzubika biridhoka min syahhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzubika minka. Itu tadi yang kita sudah rencana kita hafalkan ya. Ini nanya lagi. Bismillah, izin bertanya, apakah boleh tiap sholat subuh pakai doa kunut? Ikhtilaf ulama tentang masalah itu. Jadi kalau saya sih tidak kunut ya. Tapi saya kalau imamnya kunut, saya akan kunut. Ya, dan yang pakai kunut itu Malik dan Syafi'i. Ya, di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah panjang dijelaskan seperti itu. Tapi kalau pendapat dari Abu Malik Kamalat Said Salim, salah satunya dilakukan jarang-jarang. Kadang kunut, kadang tidak. Ya, jadi kalau Syafi'i Ahmad itu pakai kunut. Kalau Syafi'i Malik pakai kunut. Kalau Ahmad tidak pakai kunut. Tidak pakai kunut kecuali kunut witir dan kunut nazilah. Tapi kalau termasuk di Mekah Madinah ya. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah tidak ada kunut sama sekali, mau witir, mau nazilah nggak ada deh. Ya, nggak ada. Jadi kalau ibu termasuk sholat subuh pakai kunut ya, kan ibu-ibu sholatnya di rumah ya. Kalau enggak pun enggak apa-apa ya, enggak usah sujud sahwi. Kalau mau dilakukan jarang-jarang pun tidak apa-apa ya. Tapi kalau saya tidak pakai kunut. Lanjut. Ustadz, apakah setiap witir di rakaat terakhir harus baca doa kunut? Sunnahnya. Kalau enggak pun enggak apa-apa ya, sama kayak ibu baca surat dalam sholat kecuali Al-Fatihah kan yang harus dibaca ya. Jadi ibu misalnya ibu bisa ya lakukan, kalau enggak apa-apa ya, selang-seling misalnya kadang kunut kadang tidak pun tidak apa-apa. Lanjut. Kalau doa kunut sebelum ruku berarti setelah baca surat ya Ustaz? Iya, setelah baca surat ya, kalau sebelum ruku ya. Tapi kebanyakan saya suka bingung kalau sebelum ruku itu ya, kalau sebelum ruku malah jadi sujud gitu. Takut disangka baca surat. Karena kebiasaannya kan habis ruku ya. Jadi intinya boleh dua-duanya ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zikirnya hanya 1 rakaat saja, witir maksudnya. Witir kali ya. Kalau witirnya hanya 1 rakaat saja, doa apa yang dibaca setelah surat Al-Fatihah, dan kalau tidak hafal surat Al-A'la, apa bisa diganti dengan surat yang lain? Jadi kalau witir yang 3 rakaat saja yang ada dalilnya. Ya, dalilnya itu maksudnya yang witir 1 rakaat itu bacanya 1 Al-A'la ya, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Tapi kalau di mazhab Syafi'i itu rakaat ketiga itu kulhu falak annas ya, kulhu falak annas. Jadi kalau witir ibu yang ada bacaannya itu rakaat ketiga. Rakaat pertama itu Sabihis, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas saja. Nah,
Kalau untuk satu rakaat ada ya Anissa, dalam riwayat itu bacanya 100 ayat. Anissa ya Ustaz. Ya, ya Nabi pernah baca 100 ayat ya kalau salah ya. Satu juz berapa tuh ya? Anissa 100 ayat. 100 Ya, ayat. Anissa ayat berapa? Anissa Saya 100 lupa. ayat. Ustaz. Ya, Anissa 100 ayat ya. Jadi salat witir. Jadi kalau ibu nggak apa ya Al-Ikhlas aja nggak apa-apa. Atau baca Al-Muluk nggak apa-apa. Ya. Jadi intinya untuk sholat witir yang satu rakaat ada penjelasan Nabi baca dalam riwayat saya pernah salah terangkan ya baca surat An-Nisa 100 ayat. Tapi kalau ibu nggak bisa ya nggak baca pun nggak apa-apa ya, nggak baca pun nggak apa-apa karena yang penting baca Al-Fatihah. Tapi kalau ibu pengen dapat pahala karena 3 ayat dalam sholat itu kayak 3 ekor onta yang gunting dan gemuk. Kita baca surat 3 ayat itu kayak dalam sholat itu kayak 3 dalam hadis riwayat Muslim itu kayak 3 ekor onta yang gunting dan gemuk. Masya Allah tuh ya. Luar biasa tuh pahala baca surat. Maka makin banyak kita sholat baca surat, makin banyak onta yang gunting dan gemuk yang kita miliki. Ya. Nah sekarang ibu nggak hafal ala-ala, nggak hafal ala-ala ya apa saja yang ibu hafal. Al-Kafirun hafal nggak juga ya Pak? Nggak apa yang ibu hafal. Rakaat ketiga Al-Ikhlas pasti hafal. Nah kalau satu rakaat apa saja kalau yang nggak hafal ya. Tapi kalau yang bisa baca lebih banyak nggak apa-apa baca lebih banyak. Ya misalnya baca surat Al-Muluk, baca surat An-Naba misalnya ya di satu rakaat itu nggak apa-apa. Ya baca pun nggak apa-apa ya baca Al-Ikhlas saja nggak apa-apa. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Doa di akhir sholat berarti sebelum salam ya? Ya doa akhir sholat itu sebelum salam. Jadi doa paling bagus itu lagi sujud dan sebelum salam. Sebentar ini. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya. Saya pernah baca artikel mengenai sholat tahajud dan qiyamul lail, ternyata beda pengertiannya di antara keduanya. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya memang ada yang menyebutkan bahwa salah satu tahajud itu kalau dia mendahului dengan tidur. Ya, kalau qiyamul lail itu tidak pakai tidur nggak apa-apa. Jadi kalau ibu bingung ini tahajud apa niatin qiyamul lail aja. Ya, niatin qiyamul lail karena tahajud itu termasuk qiyamul lail. Ya, jadi qiyamul lail itu artinya apa sih? Menghidupkan malam. Ya, ibu menghidupkan malam. Jadi kalau misalnya ibu tidur dulu ya lalu bisa bangun tahajud ya nggak apa-apa. Jadi ada yang menyebutkan salah satu pendapat ya bahwa yang namanya tahajud itu dia dilakukan setelah tidur. Tapi pendapat yang lainnya ya kalau tahajud qiyamul lail itu tidak perlu tidur dulu. Jadi kalau ibu habis misalnya nggak bisa tidur ya, nggak bisa tidur tapi sudah jam 12, sudah jam 11, ibu boleh-boleh saja lakukan qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Qiyamul lail itu menghidupkan malam. Ya, ibu mau sholat berapa rakaat silakan saja. Ya, cuma yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu berapa? 11 ya 11. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya di luar tema. Kalau di luar kota, sholat bolehkah dijamak qashar? Itu tengah waktunya berapa lama ya Ustadz? Baik, ada yang berpendapat. Pertama, ini pembahasannya agak panjang. Kalau dia nginep di safarnya di luar kotanya, selama tujuannya itu cuma di bawah 3 hari atau di bawah 4 hari, maka dia boleh qashar dan jamak. Kalau berapa hari Ahmad? 3 atau 4 hari. Ya, 3 atau 4 hari, maka dia boleh qashar dan jamak. Kalau 3 atau 4 hari. Dalam riwayat 4, dalam riwayat 3. Tapi kalau dia keluar kota dan dia tinggalnya di luar kota itu lebih dari 3 atau 4 hari, seminggu, maka dia sholat seperti biasa. Begitu sudah sampai di tempat tujuannya. Ya, kalau dia ini pendapat Syekh bin Baz termasuk juga setahu saya Lajnah Daimah. Ya, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama
kalau dia tinggal di luar kota itu 3 atau 4 hari, ya di bawah itu, maka dia boleh mengqashar sholat dan menjamak 3 sampai 4 hari tadi. Tapi kalau dia rencananya dia mau tinggal di situ tuh seminggu, maka begitu sampai dia sholat biasa. Ya, karena udah sampai. Pendapat yang ketiga, ya, selama dia safar dan tidak dia niat bermukim, ya, selama dia niat safar dan selama dia tidak bermukim di situ, maka dia boleh berapa hari saja. Nah, ini pendapat yang ketiga, menurut saya lebih enak, ya, lebih enak. Ya, tadi juga ada ibu-ibu di Amerika, dia nanya saya tentang berapa lama dia sholat di sana. Ada lagi pendapat yang keempat, Ahmad. Apa tuh pendapat keempat, Pak Ustadz? Kalau dia tinggal lebih dari 21 hari, maka 21 hari dia qashar jamak, sisanya dia sholat seperti biasa. Jadi sebenarnya untuk masalah ini banyak perbedaan pendapat. Ya, saya ulangi ya Ibu ya. Pendapat pertama, kalau ibu tinggalnya 4 atau 3 hari di luar kota, maka diqashar dan dijamak. Pendapat yang kedua, kalau lebih dari 3 atau 4, 5, 6, maka begitu sampai ke tujuan, nggak boleh diqashar, nggak boleh dijamak. Sholat seperti biasa. Karena sudah, karena lebih dari 3 atau 4 hari. Pendapat yang ketiga, kalau dia tinggal lebih dari 21 hari, maka 21 hari dia bisa qashar jamak, 20 hari dia bisa qashar jamak, 21 hari ya. Nah, hari ke-22 atau hari ke-21 dia sholat seperti biasa. Kemudian pendapat yang keempat, ya, mau berapa hari saja dia tinggal di mana? Di safar, ya, selama dia tidak pindah, selama dia tidak mukim di sana, maka dia boleh melakukannya. Ya, boleh apa tadi? Boleh qashar jamak. Mau berapa hari? Mau sebulan bisa qashar jamak. Ya. Nah, ada lagi pendapat yang terakhir nih. Ahmad pergi ke luar negeri nih. Nggak tahu nih Ahmad mau sampai kapan. Ya, karena nggak jelas. Ya, nggak jelas. Ya, pokoknya visa berangkat tiket berangkatnya, tiket baliknya nggak ditentuin, ya. Maka Ahmad bebas saja mau berapa hari aja itu mau sholat. Jadi kalau inilah saya nggak bisa menentukan sesuatu, tapi kalau saya sih selama dia masih safar, selama dia safar dan tidak tidak mukim di sana. Dalam arti kata mukim itu di sana tuh pindah ya Ahmad ya, pindah, maka dia boleh qashar dan jamak. Ya, qashar dan jamak. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Kalau sedang safar itu sholat di qadha atau di jamak, apa perbedaannya dan? Ya, ini ibu banyak yang bingung. Bukan qadha ya. Kalau qadha itu begini Bu. Ibu ketiduran, sholat subuh lupa. Nah, ibu sholat subuhnya jam 7. Itu namanya qadha. Tadi tuh witir ya, witir karena ibu sakit, karena ibu ketiduran. Witirnya nggak sempat witir, maka dilakukan witirnya di waktu duha jam 10. Maka itu namanya qadha. Atau Ahmad lupa, tadi kayaknya gue tadi belum sholat ini deh, subuh deh. Oh iya, lupa, tadi nggak sholat subuh. Nah, sekarang Ahmad ya sholat subuh tuh. Nah, itu namanya qadha. Jadi qadha itu dilakukan karena lupa atau karena apa? Jadi di qadha itu dilakukan karena lupa atau karena ada uzur gitu loh. Ya. Jadi kalau qadha itu karena lupa biasanya, ya. Misalnya ya, saya ulangi ya. Ibu sholat subuh bangun kesiangan jam 7. Ya, begitu bangun ibu langsung wudhu, ibu sholat. Nah, itu namanya qadha tuh. Ya, dan itu dibolehkan. Ya. Tapi kalau sengaja pun saya nggak sholat dah, nanti aja dah jam 10 dah. Ya, sholat subuhnya jam 10 habis gue tidur, itu dosa dia. Jadi qadha ini karena tidak sengaja, bisa karena ketiduran atau lupa, ya.
Jadi qadha ini karena ketiduran atau lupa dan sudah keluar dari waktunya. Saya ulangi. Jadi sholat qadha itu adalah sholat yang dia ketiduran atau lupa sedangkan waktunya sudah selesai. Tadi sholat subuh jam 7 misalnya, itu namanya qadha karena dia ketiduran. Tapi kalau jama itu kan ya kedua ya. Di jam apa perbedaannya dan bagaimana shiftnya mana yang dahulu dikerjakan oleh jamaah? Nah, itu tadi qadha sama apa tadi? Qadha atau di jama'? Ya, kalau jama ya ibu menggabung sholat, ya nggak ada hubungannya sama qadha ya. Jadi kalau qadha mah kenapa Ahmad? Safar. Karena safar. Qadha karena apa tadi? Oh, sorry kan ketinggalan. Qadha karena lupa atau karena ketiduran. Jadi kalau ibu belum sholat subuh tadi karena lupa atau ketiduran, ibu bayar sekarang. Itu namanya qadha. Tapi kalau jama, ini ibu jama itu menggabungkan sholat. Ya, karena ibu musafir. Misalnya, ibu pergi kemana? Ke Tasikmalaya. Maka sholat duhurnya di jama, di qasar. Duhurnya 2, asarnya 2. Itu namanya jama gitu. Jadi nggak sama ya qadha sama jamanya. Jadi banyak ibu-ibu yang nggak ngerti mana qadha, mana jama. Jadi kalau qadha itu karena ketiduran atau karena lupa gitu loh, dan waktunya udah nggak ada. Tapi kalau jama nggak ada hubungannya sama qadha. Jama itu karena ibu musafir misalnya, ya. Misal jama apa di jama qasar, ya. Ibu sholat duhurnya 2, asarnya 2, berarti itu jama qasar, digabung dan diringkas gitu loh, ya. Digabung, kenapa digabung? Karena duhurnya digabung dengan asar. Jadi duhurnya jadi berapa? Duhurnya jadi 2, asarnya pun jadi 2. Itu namanya jama' qasar, ya, digabung dan diringkas. Jadi yang mana duluan dikerjain? Yang duluan dikerjainnya kalau misalnya ibu mau jama' takdim, mau jama' takhir, itu tetap yang dikerjain itu adalah yang duluan. Misalnya, ibu jama' takhir, berarti duhurnya ditarik ke asar. Ya, mana yang diduluin Ahmad? Duhur. Duhur dulu baru asar. Kenapa ya? Karena Nabi begitu. Ya, kadang-kadang suami istri berantem tuh tengah jalan. Pak, apa dulu sholatnya? Asar dulu, kan asar udah masuk ini. Udah duhur dulu dong, kan duhur udah lewat. Yang udah telat. Jadi yang bagus itu duhur dulu baru asar. Kecuali, jadi kalau kita sholat jama' qasar, ya mana dulu nih, maghrib dulu apa isya, duhur dulu apa asar? Maka yang bagus adalah duhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Berurutan sholat itu. Kecuali boleh nggak berurutan kalau ngikutin imam. Misalnya Ahmad mau sholat isya, ya, mau sholat apa, Ahmad mau sholat apa, mau sholat asar, mau sholat asar ya, mau sholat duhur ya, mau sholat duhur jama' takhir nih, duhur asar mau di jama' takhir ya. Tadinya Ahmad mau sholat duhur dulu, tiba-tiba azan asar. Ahmad akhirnya sholat berjamaah kan, bersama siapa? Bersama imam. Ya, imam di rest area kan imam di rest area mah bukan orang musafir kan dia mah, ya. Dia biasa imam tetap tuh, kecuali kalau imamnya yang sama-sama musafir. Maka Ahmad boleh yang tadinya pengen sholat duhur diganti jadi apa? Asar. Karena ngikutin siapa tadi? Imam. Tapi Ahmad tetap sholat duhur juga nggak apa-apa kan, sholat di belakang imam dengan beda niat nggak apa-apa. Yang nggak boleh imam sholat jenazah, ibu sholat duhur, itu nggak ketemu gitu loh. Ya itu yang pertama. Jadi boleh, jadi sholat itu harus berurutan, kecuali nurutin imam. Ya, ibu pengennya duhur dulu, tapi imamnya asar, boleh ibu sholat asar baru sholat duhur nantinya. Tapi ibu nggak apa-apa sholat duhur di belakang orang yang sholat asar sebenarnya. Yang kedua, karena waktu asarnya mau habis Ahmad. Kalau Ahmad sholat duhur dulu, asarnya bisa lewat nih. Karena mau maghrib.
Maka Ahmad asar dulu dibelain, baru kemudian apa tadi? Zuhur. Jadi kita lagi bahas sholat itu harus berurutan. Tapi kecuali tadi ngikutin imam. 2, asarnya mau habis. Ya, yang ketiga, ya, ibu lupa sholatnya terbalik. Ya, saya terbalik Pak Ustadz, sholatnya asar dulu baru zuhur. Padahal waktunya banyak, nah lupa. Yang keempat, di kitab Sahih Fikih Sunnah dibilang, ya kalau bodoh, orang bodoh boleh sholat nggak berurutan. Ya, kenapa ibu sholatnya asar dulu baru zuhur? Ya karena saya bodoh Pak Ustadz, nggak apa-apa itu. Ya, itu di kitab Sahih Fikih Sunnah demikian. Ya, jadi sholat harus berurutan, kecuali dengan 4 alasan tadi. Wallahu a'lam. Lanjut. Ini sudah ada yang di atas, ada pertanyaan beda ya. Izin bertanya karena tadi Izin bertanya karena tadi ketinggalan dan saya dengar pertanyaan witir pakai kunut. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Iya. Jadi witir itu ada kunutnya Ibu ya. Jadi kalau bisa ibu-ibu punya bukunya ya. Punya bukunya ensiklopedia salat 1, beli deh di Tokopedia, banyak gitu. Nah, jadi salat witir itu sunnahnya pakai kunut. Kunutnya kapan? Di rakaat terakhir. Ya, setelah ruku ibu kunut. Ya, jadi sunnahnya witir pakai kunut. Tapi kalau nggak ada kunut, nggak pakai kunut nggak apa-apa, tetap sah ya, tetap sah. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Kalau habis selesai sholat wajib dan sunnah, ada yang sujud lagi, sebenarnya ada tidak? Nggak ada, itu berdasarkan riwayat yang dhaif. Jadi ada orang kalau habis sholat, salam, terus dia sujud lagi. Ditanya, kenapa? Karena saya bersyukur Pak Ustadz. Bisa sholat. Justru sholat itu tanda syukur, bukan sujud. Tanda syukur itu sholat. Ya kan, fasalli li rabbika wan inda a'tinika al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kami telah memberikanmu nikmat yang banyak, maka sholatlah dengan menyebut nama Rabbmu dan berkurbanlah. Jadi ngapain sujud? Kan udah sholat. Sholat itu tanda syukur kepada Allah. Jadi ada orang kalau habis sholat dia sujud lagi itu. Ya, itu kenapa? Saya bersyukur sama Allah. Ya salah, bersyukur sama Allah itu caranya sholat gitu. Tapi kalau ibu lagi nggak sholat, tiba-tiba dapat berita, alhamdulillah, ya ini tanah laku apa, nah langsung sujud, boleh tuh sujud syukur. Ya, lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Kalau waktu subuh masih lama, apa boleh doa-doa lainnya dan beristighfar setelah witir? Boleh, nggak apa-apa. Ya, banyakin sih bagusnya istighfar. Jadi wal mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar di waktu sahur. Jadi bagus Bapak Ibu kalau sambil nungguin subuh, itu berarti waktu sahur itu berarti kan 15 menit atau 15 menit sebelum subuh tuh, itu banyakin istighfar, paling bagus Ibu. Gitu nggak? Sampai-sampai Ibnu Umar pernah lagi sahur itu dia baca Quran, dia tutup Qurannya di istighfar. Ya, jadi kenapa? Karena momen terbaik istighfar itu di waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? 15 menit sebelum subuh. Walaupun ibu kagak puasa ya. Jangan kalau dibilangin waktu sahur itu, saya kan kagak puasa, Pak Ustaz, salah. Ya. Waktu sahur itu 15 menit paling bagus sebelum subuh. Itu banyakin istighfar. Lanjut. Pak Ustadz, kalau sholat jamak wa qasar, setelah sholat yang pertama boleh dijeda bicara boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Cuman di kita berpendapat kalau duhur sama asar gabung nggak boleh ngomong, nggak boleh ngomong. Nggak apa-apa Bu, ya nggak apa-apa ngomong yang dibutuhkan. Cuma kenapa bagusnya cepat ya supaya takutnya lupa gitu loh. Ya lupa. Jadi kalau di jeda ngomong ngobrol nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jeda makan siang boleh Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Oh, boleh. Ya nggak apa-apa. Ya lanjut. Assalamualaikum. Mohon bertanya Ustaz, saat safar masuk sholat maghrib dijamak dengan isya, boleh setelah itu sholat witir? Boleh, tadi udah dibahas. Boleh Bu, nggak apa-apa ya, karena sudah sholat isya. Lanjut. Bolehkah membaca mushaf dalam sholat sunnah Ustaz? Boleh, tapi yang lebih ditekankan lagi taraweh atau sholat malam. Tapi sholat wajib ulama perbedaan pendapat. Yang melakukan itu siapa? Aisyah. Ya, Aisyah. Sholat apa tadi? Taraweh pakai megang mushaf.
ya megang mushaf boleh, ya dibolehkan, tapi kalau sholat wajib tidak. Tapi kalau ulama yang lain lebih baik ya jangan jadi kebiasaan, karena paling bagus orang itu kalau lagi sujud kan matanya ke tempat sujud kan, ya, nah bukan ke Quran gitu. Terus kalau megang Quran tuh banyak gerakan kan, buka ini, belum lagi yang suka pakai ludah buka Quran itu, karena buka Quran pakai ludah dulu ya, itu lebih banyak lagi gerakannya. Jadi boleh-boleh saja sekali-kali ibu melakukan, ini nggak apa-apa. Lanjut. Ini udah sama tadi. Sebaiknya sholat witir dikerjakan kapan? Karena insya Allah selalu bangun tengah malam. Tadi sudah. Boleh di awal malam atau di akhir malam. Yang bagus di akhir malam. Di awal mungkin dia telat ya, mungkin. Jadi boleh habis Isya atau sebelum tidur, atau paling bagus ya di akhir malam gitu. Lanjut. Bila sudah sholat witir sebelum tidur, sholat malamnya berapa rakaat, Ustaz? Ya tinggal tahajudnya aja kan. Tadi witirnya berapa? Witirnya 1 ya. 1. Berarti kalau mau tahajudnya 10, kalau menurut kalau mau 11 mah. Ya. Lanjut. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kalau orang tua kita sakit, tergeletak, nggak bisa bangun, tapi tetap sip tepat waktu sesudah azan. Tapi karena kondisi beliau sitnya sering tertidur tapi terbangun. Sholat ini maksudnya kali ya, disingkat. Dalam sholat tertidur terus bangun, Ustadz, apa sholat diulang lagi sah? Kalau pules ya ulangi lagi, karena kalau pules itu batal wudunya. Ya, tapi kalau nggak pules ya maka nggak batal wudunya. Jadi yang membatalkan wudu itu salah satunya adalah tidurnya pules. Ya, itu. Lanjut. Mohon izin tanya Ustadz, karena dalam kondisi kerja di lapangan atau waktu yang mepet sekali, apakah boleh mengkodo sholat zuhur dan asar dan apakah sholat zuhur dulu atau asar dulu? Ini kosor maksudnya. Nggak boleh, maksudnya kodo apa? Nah, jadi kalau kodo kan karena nggak sengaja, karena lupa, karena ketiduran. Tapi kalau yang ditanya mungkin jama ya, jama. Jadi kalau memang Anda musafir ya di jama aja, ya jama aja, dikosor juga dua-dua, duhur dulu baru asar. Jadi sholat itu harus berurutan, ya. Tapi kalau misalnya Anda kerja di Jakarta gitu loh, terus tiap hari sholatnya di jama, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Itu kayak orang Syiah itu kan sholatnya tiap hari di jama dia, duhur asar di jama, maghrib isya di jama tiap hari dia. Kalau kita enggak, karena ada kebutuhan, karena musafir, atau karena sakit. Orang sakit boleh ya, sakit di rumah sakit ya, rumah sakit dia sakit ya, sholatnya di jama boleh. Jadi karena ada uzur ya, karena boleh di jama. Ya, salah satunya karena sakit. Lanjut. Tapi kalau di lapangan dia, waktunya mepet Pak Ustadz. Ya, kalau memang dia musafir ya qasar jam aja. Ya, qasar jam aja kalau dia musafir. Tapi kalau misalnya dia bukan musafir ya harus sholat ya. Sholat. Nah, lanjut. Assalamualaikum Ustaz, apakah bisa menjamak sholat karena ada pekerjaan tidak bisa ditinggalkan? Pekerjaan maksudnya ini harusnya darurat ya, bersifat darurat ya. Karena kalau misalnya ini dibuka terlalu lebar, ini akan banyak orang yang meremehkan. Ya, sedangkan jadi Nabi itu pernah sholat di jamak memang tanpa ada uzur. Ya, tanpa ada hujan, tanpa ada tanpa ada ancaman. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh orang Syiah. Nah, cuman dia tiap hari gitu loh. Tiap hari gitu. Kebiasaannya. Ya, kalau kita enggak, ya dilakukan karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Tapi ya Allah berfirman ya bahwa innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu telah ditentukan waktunya. Jadi enggak boleh menunda-nunda atau menjamak kecuali memang ada uzur yang memang memberatkan. Ya, seperti dokter yang operasi misalnya, ya Ahmad ya. Dokter operasi, kan operasi nggak bisa setengah-setengah tuh.
ya, dia karena dia penting, operasi ini nyawa, maka dia dijamak sholatnya. Ini pun dilakukan, kata Imam Nawawi, nggak boleh jadi kebiasaan. Insya Allah kalau kita jadi gini, fattakullah mastata'tum, bertakwa semampunya. Jadi Anda mampu sholatnya gimana gitu loh. Maksudnya, aduh sibuk banget Pak Ustadz. Ya udah, ya Allah belain pasti dimudahkan. Ya, pasti dimudahkan. Masalahnya kadang-kadang kemudahan ini bercampur dengan kemalasan. Malas ini mah gitu lah. Jadi bukan karena sulit tapi karena malas gitu. Insya Allah yang apa yang mau sholat ya pasti dimudahkan oleh Allah. Jadi nggak boleh sholat menjamak ya tanpa ada uzur dan menjadi kebiasaan. Jangan ya, nggak boleh ya. Lanjut. Ini karena sudah jam 2 Ustadz, sebenarnya masih banyak pertanyaan Ustadz. Ya, saya emang ikut ente aja. Kita berhenti sampai di sini dulu Ustadz karena harus pada bekerja teman-teman. Ya, Taib. Ya. Jadi Mohon maaf. Pertanyaan yang belum mungkin mudah-mudahan bulan depan. Ya. Atau bisa ditanya di kajian saya yang lain ya. Besok kan ada kajian juga dari pagi sampai siang. Ya, ya. Jadi ibu bisa nanya lagi di situ, insya Allah. Mudah-mudahan ketemu lagi. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih Ahmad Nur Rahman. Mudah-mudahan hafal bulan depan doanya ya. Dan habis sholat witir. Ibu-ibu juga buat bapak-bapak challenge ya, hafalin doa habis sholat witir ya. Yang apa, yang mana? Bukan yang Subhana Malikil Kudus ya. Lain lagi nih. Ya, coba kita baca lagi. Saya share screen sebelum kita tutup. Saya ngajak Bapak Ibu membaca doa ini biar nanti bisa oh ada hafalan nih ya. Karena paling berat tugas para pelajar itu adalah menghafal. Gak usah dihafalin sih, tinggal baca habis sholat, baca habis witir juga nanti lama-lama biasa. Yuk kita ulangi. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, rabbul malaikati warruh. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi sana'a 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ini dibaca setelah salat witir. Insyaallah semoga bisa diamalkan, mudah-mudahan jadi pahala. Terima kasih buat Ahmad, buat Ica dan semua tim dari Donggi Sonoro. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Iya. Terima kasih. Mohon maaf yang belum bisa dibacakan, insyaallah pada pertemuan berikutnya pada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.